Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Pada video kali ini yang akan kita bahas bersama itu adalah mengenai latar belakang masalah, ya. Jadi sebelum kita menulis sebuah karya ilmiah, entah itu skripsi, tesis, disertasi, paper, makalah, proposal penelitian, ya, itu pasti tidak akan luput dari yang namanya kita menulis latar belakang masalah, ya. Nah, latar belakang masalah sendiri itu menjadi pijakan dasar mengapa kita itu harus melakukan penelitian tersebut, dan isinya itu tentang pokok-pokok permasalahan yang akan kita angkat dalam penelitian. Nah, dari latar belakang tersebut kita dapat rumuskan dan kita kumpulkan teori-teori yang sudah ada hingga sampai dengan ketemu dengan hipotesis yang akan dibuktikan dengan hasil penelitian. Jadi dari pembuatan latar belakang masalah, nantinya kita jadi akan kita bisa mengumpulkan teorinya, kemudian kita bisa membuat hipotesisnya, dan kemudian dibuktikan dengan hasil penelitian. Jadi pada intinya kita itu harus menyusun latar belakang masalah terlebih dahulu sebelum bisa sampai kepada tahap penelitian, ya. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah pengertian dari latar belakang masalah, isi dari latar belakang masalah, komponen latar belakang masalah, cara membuat latar belakang masalah. Nanti juga akan diberikan tips menuliskan latar belakang masalah, dan nanti akan saya berikan contoh. Oke, untuk latar belakang, untuk pengertiannya ya, jadi ketika kita menulis sebuah karya ilmiah itu sebetulnya susah-susah gampang, ya. Susah banget sebetulnya tidak, tetapi kita juga tidak bisa menggampangkan, ya. Nah, karya tulis itu kan seperti kita ketahui ada pendahuluan, ada isi, dan juga penutup. Nah, ketika kita menuliskan sebuah karya ilmiah itu harus sistematis. Yang paling penting kita itu harus mengetahui masalah apa yang ingin kita tulis dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dengan begitu kita tuh tidak akan bingung selama penulisan karya ilmiahnya kita, ya. Ketika menulis karya ilmiah kita juga harus seobjektif mungkin, karena karya ilmiah itu dibuat berdasarkan bukan dari emosi dari si penulis. Jadi bukan bergantung dari emosinya kita atau hanya berdasarkan dari anggapannya kita, ya. Nah, ketika kita menulis karya ilmiah, latar belakang itu merupakan komponen yang penting. Seperti yang sudah disebutkan di awal, latar belakang masalah itu adalah dasar. Oke. Latar belakang masalah ini diperlukan ketika kita ingin menulis tadi, ya, ada makalah, ada jurnal, artikel dalam jurnal, kemudian skripsi, dan tujuan-tujuan lainnya. Yang pasti tujuan ilmiah. Dengan kita menuliskan latar belakang masalah yang kuat, karya tulis ilmiah kita itu akan lebih kompeten dan juga tidak mudah terbantahkan. Karena apa? Dasarnya aja kuat gitu. Berdasarkan apa? Contohnya dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Penelitian yang sebelumnya itu kan sudah diuji, ya, sudah ada hasilnya gitu. Kemudian yang menjadi pengertian dari latar belakang masalah, dia itu merupakan bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kita bahas dan mengapa kita memilih topik tersebut. Kalau menurut Dr. Ratna Puspitasari MPD,
dia menyatakan bahwa latar belakang masalah itu adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Contohnya, dalam membuat makalah itu kita harus menjelaskan mengapa kita harus membuat karya ilmiah tersebut. Kalau dalam proposal acara, kita tuliskan mengapa kita harus mengadakan acara tersebut. Dengan begitu, pembaca itu akan paham dengan maksud dan tujuan mengapa kita menulis karya ilmiah tersebut. Kemudian selain itu, latar belakang masalah itu dengan sebaik mungkin ditulis sehingga meningkatkan minat pembaca karya ilmiah kita, gitu ya. Nah, biasanya latar belakang itu juga membahas penelitian-penelitian yang sebelumnya. Makanya tadi dikatakan bahwa tulisan kita atau karya ilmiah kita itu tidak mudah terbantahkan. Karena pada dasarnya dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, di mana penelitian-penelitian yang sebelumnya itu kan sudah diuji, gitu ya. Nah, di dalam latar belakang masalah itu juga kita bisa menulis apa saja yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya dan apa saja yang menjadi perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya, ya. Terus kalau ada pertanyaan berapa panjang sih tulisan latar belakang masalah itu, gitu. Mungkin ada yang menanyakan seperti itu ya. Jadi sebetulnya itu tidak ada patokan seberapa panjang latar belakang penelitian. Hanya saja penulisan latar belakang masalah itu bergantung pada seberapa panjang masalah yang akan dijabarkan. Oke. Nah, kemudian isi dari latar belakang masalah itu kurang lebih ada 3. Sebetulnya tergantung dari maksud dan tujuan kita meneliti, tetapi biasanya itu 3 ya. Jadi secara garis besar isi dari latar belakang masalah itu yang pertama ada data atau fakta yang ada. Hal ini akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang. Dengan data atau fakta yang kita peroleh, kita itu harus menjabarkan masalah apa yang akan kita bahas. Dan tentu saja data ini nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuan. Jika berbeda, disitulah letak permasalahannya. Nah, kalau ada perbedaan itu namanya research gap, ya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis. Isinya itu adalah analisis terhadap permasalahan yang ada dan dijelaskannya ya pasti sampai jelas. Nah, kemudian isi yang ketiga itu adalah mengapa harus diteliti. Ini bisa dikatakan urgensinya apa? Kenapa sih ketika kamu memilih topik tersebut itu kenapa harus diteliti gitu? Urgensinya apa? Alasannya apa gitu ya. Nah, dari analisis yang nomor 2 itu tadi seharusnya tuh kita bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa topik tersebut itu harus diteliti lagi. Ya, yang pastinya adalah urgensinya gitu. Kalau menurut Sugiono, dia tuh menyebutkan bahwa latar belakang masalah itu berisi tentang sejarah atau alur atau peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian. Tetapi dalam proyek penelitian tersebut itu benar-benar ada masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang bisa dilihat dari standar keilmuan dan peraturan yang ada. Nah, karena adanya penyimpangan atau ketidakberesan tadi ya, kemudian sebuah proyek penelitian itu bisa untuk diteliti. Berarti ada masalah dan juga ada gap gitu. Nah, kemudian dalam latar belakang masalah itu juga terdapat analisis sehingga sebuah masalah itu menjadi lebih jelas dan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Nah, melalui analisis ini juga peneliti itu harus mampu menjelaskan tentang penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dan mengapa harus diteliti lebih jauh lagi. Kembali lagi, urgensinya apa gitu ya. Nah, sedangkan menurut dosen Umar,
isi latar belakang masalah itu adalah sebuah informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Oke. Kemudian apa saja komponen latar belakang masalah? Oke. Dalam menuliskan latar belakang masalah itu sebetulnya ada beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh penulis, tapi tidak saklek seperti ini ya. Dan ini yang banyak dipakai ya. Tapi bisa jadi ada yang tidak menggunakan komponen ini, tapi mungkin di menurut peneliti lain ada komponen lain selain yang sudah dituliskan di sini. Oke. Dan dari komponen-komponen ini diharapkan akan meningkatkan minat pembaca untuk membaca karya ilmiah kita. Selebihnya dari latar belakang ini akan ditentukan apakah kita itu mampu dalam menyajikan atau menyampaikan sebuah logika. Ingat ya, yang namanya penelitian itu bukan berdasarkan emosi dari si penulisnya. Makanya tadi juga disebutkan di awal bahwa penelitian itu harus objektif. Oke. Nah, selain dari yang sudah kita bahas tadi, bisa terlihat juga apakah kita mampu dalam menyampaikan pikiran kita melalui sebuah tulisan. Nah, apa saja komponennya? Yang pertama, menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Kemudian yang berikutnya, menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih. Tetapi kita harus pastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kita bahas. Nah, kemudian tuliskan hipotesis dari masalah yang yang akan kita bahas dalam latar belakang. Kemudian yang terakhir, the last but not least, alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Tetapi biasanya tuh ya, kalau untuk tujuannya skripsi, contoh ya, ketika kita menuliskan latar belakang masalah itu, bentuknya itu kita bisa menyusunnya itu bentuknya seperti segitiga, tetapi yang terbalik. Oke. Nah, ketika kita menyusun dengan menggunakan piramida terbalik, misalnya begini, pada awal di awal-awal kita menulis atau di awal tulisan kita itu menguraikannya itu hal-hal yang secara umum terlebih dahulu. Kemudian semakin lama akan semakin mengerucut sehingga ditutup dengan paparan judul dari penelitian. Nah, jadi tuh secara general terlebih dahulu, kemudian secara spesifik atau secara khususnya baru berakhir dengan paparan judul penelitian. Oke. Kemudian cara membuat latar belakang masalah. Oke ya. Dalam penulisan karya ilmiah itu tidak jarang, tapi bukan berarti semua ya, hanya tidak jarang saja, tidak jarang penulis yang kebingungan dalam menulis latar belakang. Latar belakang itu sebetulnya harusnya kan mencakup banyak informasi, dan latar belakang masalah itu membutuhkan uraian yang panjang. Hal ini bisa menghilangkan minat pembaca karya ilmiah tersebut. Jadi ketika kita menulis latar belakang masalah itu terlalu panjang, bertele-tele gitu ya, itu akan membuat pembacanya itu bosan. Karena apa? I cannot catch. Saya tidak bisa menangkap apa sih yang sebetulnya mau penulis ini sampaikan. Masalahnya apa yang melatar belakangi gitu. Karena terlalu panjang gitu ya. Nah, supaya karya ilmiah yang akan kita tulis itu tidak membosankan, maka kita itu bisa membangun
kayak membangun sebuah cerita tentang topik yang akan kita pilih. Tetapi pastikan ketika kita mau menguraikan atau uraian kita itu tidak terlalu panjang dan juga tidak melebar gitu ya. Supaya apa? Supaya pembaca itu akan paham, akan mengerti ya tentang, misalnya gini, ketika kita menuliskan di dalam latar belakang itu kan seperti kita menuliskan sebuah cerita. Kita tuh bercerita kepada pembaca kita gitu ya. Jadi ketika kita nulis ya kita harapkan pembacanya itu kan paham dengan cerita kita gitu ya, mengerti dengan cerita kita dan juga masalah yang kita bahas. Nah, untuk menulis latar belakang masalah yang efektif, kita itu sudah sepatutnya harus menghindari supaya tidak menghindari beberapa hal. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir kesalahan. Oke. Nah, beberapa caranya. Yang pertama itu adalah kita bisa menuliskan latar belakang masalah, bukan bisa, tapi harus. Ketika kita menuliskan latar belakang masalah itu harus sistematis. Menulisnya itu jangan acak. Contoh begini, ketika kita berbicara kita berbicaranya tuh di bagian awal tuh sudah umum. Bukan tiba-tiba. Setelah itu kan kita nulisnya kan secara khusus, secara spesifik gitu ya. Tapi jangan setelah kita sudah membahas tentang yang spesifiknya, kita kembali lagi ke masalah umum gitu. Jadi jangan acak dan juga jangan loncat-loncat gitu ya. Runut saja, setelah umum khusus baru paparan judul. Oke. Nah, kenapa bisa dikatakan sistematis ya? Jadi kalau semisal kita membahas temanya itu tidak secara kronologis, tidak ada urutannya gitu ya, ya nanti akan membuat pembaca kita itu bingung. Kalau sudah bingung, mereka akan bosan. Kalau sudah bosan ya mereka tidak akan melanjutkan sampai ke part berikutnya gitu ya. Jadi kita harus menulis latar belakang masalah kita itu secara teratur dan rapi, atau tadi yang sudah dikatakan harus sistematis. Nah, kemudian yang kedua, jangan menulis secara ambigu. Hal ini bisa terjadi jika kita hanya menjelaskan topik kita itu secara setengah-setengah. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari hal ini? Oke, jadi kalau kita mau meneliti itu kadang kita itu harus memposisikan kita itu sebagai pembaca. Oke. Seorang pembaca yang belum paham sama sekali tentang topik tersebut. Jadi kalau semisal ketika kita memposisikan kita sebagai pembaca yang kita belum paham, berarti kan seharusnya untuk membuat saya paham yang harus saya tulis itu apa saja gitu ya. Dengan cara seperti itu maka kita bisa menulis latar belakang itu secara jelas. Nah, yang berikutnya itu pusatkan tema yang akan kamu bahas. Jadi maksudnya ini, jangan membahas topik yang tidak relevan dengan penelitian. Nah, kadang-kadang tuh begini, ini tidak semua sih, tidak semua. Tapi kadang ada juga yang menuliskan dalam skripsinya itu tidak ada kaitannya, tetapi dituliskan hanya dengan alasan supaya memperbanyak jumlah halaman, buat banyakin kalimat, untuk menambah jumlah kata. Buat apa? Ya. Nah, kalau semisal terlalu panjang seperti itu kan nanti masalahnya akan melebar. Kemudian juga akan membuat pembacanya tuh bosan. Gitu. Jadi sebetulnya latar belakang masalah itu tidak perlu bertele-tele. Itu ya. Jadi kita tuh fokuskan saja pada aspek-aspek penting dalam penelitian. Contoh,
Tulis perbedaan atau kesenjangan yang ada dengan literatur sebelumnya. Tuliskan hal-hal yang baru yang akan kita bahas dalam penelitian. Kemudian jelaskan mengapa penelitian kita itu sangat penting untuk dilakukan. Tadi di awal sudah kita bahas tentang urgensi. Ya, dengan begitu pembaca itu akan tertarik dengan karya ilmiah kita. Oke? Ya. Nah, selain yang sudah dituliskan di screen ini ya, tadi sudah kita bahas kesalahan yang harus kita hindari, yaitu kita itu jangan terlalu panjang dalam menulis sebuah latar belakang masalah, tapi juga jangan terlalu pendek ya. Misal hanya setengah halaman, jangan, itu terlalu pendek, itu kurang mencakup gitu ya. Jadi ya jangan terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu pendek. Terlalu panjang itu ya contoh sampai 5 halaman, buat apa gitu ya. Kalau terlalu panjang akan membuat bosan. Nanti takutnya juga terlalu melebar yang akan dijelaskan. Ya. Oke. Yang berikutnya tipsnya nih. Ya. Jadi ada beberapa tips. Ini bisa jadi mungkin akan berbeda dengan orang lain ya. Yang pertama itu adalah observasi. Ya. Coba kita bisa lihat dari sekeliling kita, contoh dari sekeliling kita gitu ya. Kemudian kita ikut seminar, kemudian kita baca artikel atau bahan bacaan lainnya, atau kita coba mencari di media sosial. Nah, dari sana kita bisa menemukan sebuah masalah yang mungkin akan menarik minat kita. Ya. Kemudian yang kedua itu identifikasi. Setelah kita menemukan masalah, coba kita cari tahu lebih dalam, apakah masalah tersebut memiliki dampak yang besar atau kecil dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis. Setelah kita observasi, kita identifikasi, selanjutnya kita tuh harus mencari tahu bagaimana permasalahan tersebut, apakah kita nantinya akan bisa menemukan solusinya atau tidak. Nah, kalau tadi sudah dianalisis, kan kita sebetulnya jadi tahu kan masalahnya apa, what should we do, kita harus lakukan apa. Nah, kalau semisal ternyata topik tersebut setelah kita cari tahu ternyata topik ini belum banyak nih yang neliti, wah berarti kan menarik gitu ya. Dan itu bisa dilanjutkan dengan menuliskan part selanjutnya setelah latar belakang masalah ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, the last but not least, buatlah kesimpulan dari masalah yang ingin kita temukan. Tulis juga hipotesis secara singkat dan juga jelas ya. Nah, penulisan hipotesis ini nantinya itu akan berkaitan dengan perumusan masalah, kemudian tujuan, gitu ya. Untuk contoh, ini adalah contoh penelitian yang pernah saya lakukan. Ya, kalian bisa pause videonya, kemudian kalian bisa baca. Oke. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video-video lain yang selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.